Nabi dan kaum muslimin dalam kancah peperangan. Setelah Nabi dan kaum muslimin menetap di sumber air Badar, maka Sa'ad bin Mu'adz merekomendasikan membangun pos komando untuk Rasulullah di atas sebuah ketinggian, sehingga memungkinkan seorang komandan bisa mengawasi berjalannya pertempuran. Kemudian kaum muslimin membangun pos komando untuk Rasulullah di atas sebuah gundukan tanah di tengah medan pertempuran. Di dalam pos komando ada Abu Bakar dan 3 pemuda Ansor di bawah pimpinan Sa'ad bin Mu'adz yang menjaga tenda Rasulullah. Sebelum perang Badar dimulai, Allah memberikan nikmat kepada kaum muslimin, yaitu berupa rasa kantuk di malam hari sehingga mereka istirahat agar lebih kuat menghadapi pertempuran. Allah juga memberikan ketenangan kepada mereka dengan menghilangkan rasa takut dari hati mereka. Ali bin Abi Thalib berkata, "Di antara kami semua tertidur kecuali Rasulullah yang berada di bawah pohon, melaksanakan sholat dan menangis sampai subuh." Strategi Rasulullah dalam pertempuran. Rasulullah menciptakan strategi baru dalam berperang melawan musyrikin pada hari Badar yang belum pernah ada sebelumnya. Beliau berperang dengan menggunakan struktur barisan, seperti yang diisyaratkan oleh Al-Quran. Strategi ini seperti soft-soft sholat, barisan pertama diisi oleh pasukan tombak yang bertugas untuk menghadang pasukan kuda. Kemudian barisan berikutnya pasukan pemanah yang bertugas untuk melindungi pasukan tombak dari para penyerbu. Jika dilihat dari sudut pandang militer, sungguh luar biasa kepribadian Nabi dalam keahlian ilmu militer. Dalam Perang Badar beliau juga menerapkan metode kepemimpinan terarah. Pertama, perintah beliau agar menembaki musuh ketika mereka telah mendekat agar lebih tepat sasaran. Kedua, larangan menghunuskan pedang sampai mereka datang mendekat. Ketiga, perintah beliau untuk melipat gandakan tembakan. Ini dikenal dengan pertahanan api. Memanfaatkan kondisi alam saat perang. Rasulullah tidak mengabaikan kesempatan untuk memanfaatkan kondisi alam saat memerangi musuh. Di antara contohnya, sebelum kaum Quraisy tiba dan matahari terbit sebelah timur, maka beliau pun menghadap ke barat dan menjadikan matahari ada di belakangnya, sehingga orang-orang Quraisy menghadap ke arah terbitnya matahari dan menyebabkan pandangan mereka kabur. Kisah Sawad bin Ghoziah dalam barisan Perang Badar. Dalam Perang Badar Rasulullah mengatur barisan dan menyamakannya agar menjadi barisan-barisan yang lurus dan kompak. Beliau menggunakan anak panah untuk meluruskan barisan pasukan. Tiba-tiba beliau melihat seorang bernama Sawad bin Ghoziah yang keluar dari barisannya. Maka beliau pun menusuknya pada bagian perutnya seraya berkata, "Luruskan barisanmu wahai Sawad." Sawad pun menjawab, "Wahai Rasulullah, engkau telah menyakitiku, maka beri kesempatan kepadaku untuk membalasnya." Kemudian Rasul menyingkap baju bagian perutnya dan Nabi berkata, "Kalau begitu balaslah." Sawad pun langsung memeluk beliau dan menciumi perutnya Nabi. Nabi bertanya, "Apa yang mendorongmu melakukan ini wahai Sawad?" Ia pun menjawab, "Sejak lama aku ingin agar kulitku dapat bersentuhan dengan kulit engkau pada saat terakhir aku hidup bersama engkau." Dan beliau pun mendoakan kebaikan untuknya. Kisah Umair bin Al-Humam dalam Perang Badar Kubro. Dalam Perang Badar Kubro Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Umair bin Al-Humam berkata, "Wahai Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi?" Rasulullah menjawab, "Ya." Dan Umair berkata, Bok, aku ridho, aku ridho." Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau mengatakan bak?" Umair menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah. Aku hanya berharap agar aku menjadi salah satu penghuninya." Rasulullah pun menjawab, "Engkau akan menjadi salah satu penghuninya." Kemudian Umair mengeluarkan beberapa buah kurma dari tempat anak panahnya. Ia pun mulai memakan satu persatu, lalu berkata, "Seandainya aku masih hidup hingga memakan seluruh kurma ini, tentu itu adalah kehidupan yang sangat panjang." Kemudian ia pun melemparkan semua kurma yang ada di tangannya, lalu memerangi mereka hingga ia terbunuh. Ketika Rasulullah mengatur barisan pasukannya, beliau menyampaikan perintah kepada mereka serta memompa semangat untuk bertempur. Kemudian beliau masuk tenda dan berdoa memohon kemenangan yang telah dijanjikan Allah. Beliau berdoa, "Ya Allah, tepatilah janjimu kepadaku. Jika pasukan Islam yang berjumlah sedikit ini musnah, niscaya tidak ada lagi orang yang akan menyembahmu di muka bumi ini." Beliau terus berdoa hingga selendangnya terlepas dari bahunya. Kemudian Abu Bakar mengambil dan mengembalikannya seraya berkata, "Wahai Rasulullah, cukuplah sekiranya engkau bermunajat kepada Rabb-mu, karena dia pasti akan menepati janjinya kepadamu." Tak lama kemudian setelah berdoa Rasulullah keluar dari tendanya dan mengambil segenggam tanah, lalu melemparkannya ke arah wajah kaum musyrikin seraya berkata, "Buruklah wajah-wajah mereka.
Maka Allah mengirim pasir ke wajah-wajah mereka sehingga menjadikannya mereka sibuk dengan keadaannya sendiri.